وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، أنت ربي لا إله إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. Ikhwan Prayitno Psikologi MSc yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau telah berkenan mencebur diri dalam majlis yang mulia ini. Kita untuk memberikan tausiah dan menyebarkan semangat harapan kepada kita sekalian. Rumah seorang kawan di Shah Alam, saya diajak beliau bertemu dengan seorang ulama besar dari Irak. Nama beliau adalah Ahmad Ar-Rashid. Ketika beliau menyampaikan kepada sesuatu, ketika itu Bapak Gubernur kita sedang ada di dalam, beliau mengatakan kepada saya, harsha lamshan fil mustaqbal. Ulama itu mengatakan begitu kepada saya waktu itu, harsha lamshan fil mustaqbal. Ya, kurang lebihnya beliau mengatakan pemuda ini nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Saya berharap dan sekarang terbukti, alhamdulillah Indonesia berbangga dengan beliau, terutama orang Minang. Kita berharap insya Allah kemungkinan beliau bisa menjadi teladan dan menjadi kebaikan kita, dan kita berharap insya Allah akan lahir irwan-irwan Prayitno yang lain untuk bisa menjadi solusi dari bangsa kita. Jadi nama beliau adalah Irwan Prayitno. Beliau lahir pada tanggal 20 Desember 1963, kalau tidak salah. Beliau lahir di Jakarta karena ayahanda beliau adalah seorang dosen di IAIN Sunan Kalijaga, kalau tidak salah, di Jakarta. Beliau dibesarkan di sana, oleh karena itu nama orang Minang tapi namanya orang Jawa. Ya. Jadi beliau mendapatkan gelar akademis dari Fakultas Psikologi UI, dan kemudian mendapatkan gelar selanjutnya MSc-nya dari Universitas Putra Malaysia, dan kemudian juga dari alma mater yang sama dari Universitas Putra Malaysia, gelar doktornya, dan kemudian juga profesor. Gelar ada, beliau mendapatkan gelar Datuk Rajo Bandar Rasa, yakni gelar Tengku Tanjung Paut yang ke-9 Padang, di Datuk Rajo Bandar Rasa. Gelar Sang Saku Adat Minangkabau, darjah Salam Kerabat Penganugerah dari Istana Pagawiyung, yaitu Tuan Guru Paduka Marajo Basa. Gelar dari Kesultanan Palembang Darussalam, mendapatkan gelar Datuk Sri. Taujihat dan semangat harapan menjadi bangsa yang lebih baik insyaallah. Kepada guru kita semuanya, Datuk Profesor Dr. Irwan Prayitno, PSI MSI, dipersilakan. Tafadhal, masyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan berikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Mungkin bicara sehat pastilah kita bersyukur. Kekuatan juga fisik memberi kuat kembali. Tapi ada yang satu yang saya rasakan, kesempatan. Khususnya buat saya sendiri, kadang-kadang susah mengatur waktu. Bahkan ada yang batal setelah janji. Bahkan gak bisa datang karena ada bentrok dengan acara lain dan sebagainya. Jadi kalau udah ketemu, itu kita syukuri alhamdulillah. Dari sekian banyak peluang selalu ditemukan. Dan banyak lagi rasa syukur yang baik yang harus terus ditumbuhkan kepada diri kita supaya kenikmatan ini dapat kita rasakan. Lain syakartum azidannakum walain kafartum inna adzaba lasyadid. Jadi kadang kita lupa kenikmatan itu sederhana diperoleh dalam hidup ini. Di antaranya bersyukur. Tapi kalau tidak langsung hilang, Allah beri azab dan betul laknat, tidak bahagia dan tidak nikmat hidup. Kenapa saya katakan sederhana? Karena ini adalah suatu hal yang mudah disebutkan. Kita mendapat uang mungkin 1 juta misalnya, langsung kita respon dan terima dengan ucapan alhamdulillah. Langsung uang yang berkah, hati kita tenang dan mendapatkan kebaikan. Itu janji Allah. Tapi sebaliknya ketika dapat uang walaupun sama minyak 1 juta, uang cuma segini, masa udah kerja keras, gak banyak dapat dan seterusnya, langsung uang yang gak berkah dan dia pasti susah yang membuat diri sendiri. Nah itulah rasa syukur pada hari ini banyak, di antaranya kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, kemudian juga salam pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tadi sebetulnya saudara saya Ustaz Hamid hari ini kenal betul siapa saya, dan saya kenal betul siapa dia. Jadi sudah kenal dan tidak enak kalau aku belum dari malam. Untuk perut saya ini ada salah makan yang terus mulai kemarin agak susah saya, tapi karena Amin Ustaz Amin meminta sahabat dan teman lama yang sudah, insya Allah bismillah. Dan mudah kita seperti berada di seperti istirahat. Baik, mungkin beberapa hal yang bisa sampaikan. Pertama terkait dengan kebaikan yang kita dapati, yang kita rasakan dalam hidup ini, sebetulnya adalah ulah atau sebab dari kita sendiri. Memang ada Allah yang menentukan segalanya, tapi Allah SWT telah menyiapkan perangkat, fasilitas, semuanya di sekitar kita. Tinggal bagaimana usaha plus doa untuk mendapatkan kebaikan tersebut dari kita. Tidak ada perkawinan antara sunatullah kauniyah dan sunatullah kauniyah. Ketentuan Allah yang berlaku di alam di kita ini dan ketentuan yang Allah berikan dan Al-Quran sebagai firman memberikan pedoman dalam hidup kita ketemu. Misalnya begini, ada orang mengeluh hidupnya susah, ada orang hidupnya tidak bahagia. Kemudian mari kita introspeksi yang bersangkutan itu bagaimana. Ternyata ulah dia juga hidupnya susah karena sering urusan orang lain. Hidupnya tidak bahagia karena membuat beberapa perilakunya orang lain pun tak bahagia. Maka berbalas kepada dia sila hidupnya itu. Ada orang tentang uang materi
dengan uang yang dia terima dia tadi tidak bersyukur. Mungkin juga dia tidak melakukan sesuatu yang baik tentang apa yang dikerjakan dalam usahanya. Jadi kalau begitu, bagaimana? Allah berikan fasilitas segala macam kepada kita baik dengan usaha dan doa kita. Apa di antaranya? Yaitu mari kita kabulkan kebaikan, kita tebarkan kebaikan. Allah berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jadi berbuat baiklah kalian, maka Allah akan balas juga dengan kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita, dan itu buat diriku sendiri, kalau saatnya kejahatan, ketidakbaikan akan mengarah dan kita dan kita sendiri ketidakbaikan. Harus jauh ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Tentu sebaliknya. Ini firman Allah yang pasti dan pasti juga kita rasakan dalam kehidupan kita. Bagaimana menyikapi kehidupan dengan kebaikan? Maka itulah yang kita dapati langsung dibalas tunai oleh Allah. Tidak perlu menunggu di akhirat. Di dunia pun telah Allah balas. Begitu pula ada merespon tentang sesuatu dengan diri. Mungkin begini, contoh saya adalah orang politik. Yang kali tersaat politik itu pasti ada saja isu fitnah. Kalau terpancing pula kita ngomong balas. Akhirnya saya sadar, kenapa orang berbuat jahat kepada kita, kok kita balas juga dengan jahat? Jadilah kita orang jahat. Kejahatan itu akan kita rasakan pula dampaknya negatif. Orang berfitnah, kita balas pula dengan fitnah. Rugilah kita. Sudahlah orang yang jahat, tambah lagi kita berbuat jahat. Jadi gimana? Ya kalau dia berbuat jahat, dia tak usah dia tak perlu kita balas. Karena dalam suatu ada sebuah menyebutkan, biar karena Allah yang membalas. Dan balasan Allah itu balas yang terbaik. Jadi apa yang kita lakukan? Ya berbuat baik saja, tebarkan kebaikan. Karena tebarkan kebaikan membuat kita hidup jadi baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mengajar introspeksi dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Coba saat ini bertanya kepada diri kita, tanpa mempertimbangkan status jabatan, uang yang kita miliki, harta dan apapun. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bahagia dan senang saat ini hari ini? Kalau ada dia tertentu tidak senang, kurang bahagia, ada something wrong pada diri dan harus dihilangkan. Caranya tebarkan kebaikan kepada orang. Mungkin kita tidak boleh juga senang, itu ulah yang berdampak pada kita dan kita sendiri. Oleh karena itu, janji Allah itu pasti. Kita disuruh berbuat baik. Kenapa? Fitrah. Ya, fitrah itu adalah kebaikan. Itu ada pada diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, fitrah itu akan menolak. Dan kita lakukan yang tidak baik, pasti kita itu bergejolak, muncul pertentangan, dan pertentangan muncul dan untuk musuh, gelisah, resah, tidak pernah kita senang. Tapi kalau perbuatan baik itu yang kita kerjakan cocok, nyambung, pas, sehingga kita mengerjakannya tenang. Fakim wajhaka lidini, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi ada fitrah pada kita yang selalu butuh kepada yang lurus. Kebaikan itu fitrah. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi itu apa sih?
kerja dalam duit pasti mau senang, cari karir sama minat itu senang, berkeluarga itu senang, bermain dengan teman itu senang, apapun itu senang. Nah kalau yang dikerjakan umumnya gak senang, tentu ada sama itu. Nah satu diri kita yang bisa menjawab itu. Bagaimana menyikapi situasi kondisi itu, itulah yang menjadi dasar tentunya akibat. Di siang hari hujan deras, seseorang mengomentari, wah ini hujan terus susah kita nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Langsung saat itu ketika dikatakan ini, hatinya agak tenang, susah. Karena hujan dikomentari seperti itu. Berikutnya balik matahari panas. Orang tersebut apalagi komentari, oh panas sekali ya. Lain kan satu kita nggak bisa keluar dan sebagainya. Pada saat itu dia susah. Siapa yang membuat susah? Dia sendiri. Padahal hujan panas itu biasa terjadi di sini berganti. Tapi dia pula tetap konsisten susah terus karena responnya sama. Coba kalau kita komentar begini, hujan lebat, alhamdulillah. Dari kanan ke subuh, coba husnuzon semuanya kepada Allah. Gak boleh ada sedikit pun terlintas terbersih suuzon kepada Allah. Ketika panas, alhamdulillah. Bahkan ketika ada musibah, kita suruh oleh Allah husnuzon kepada Allah. Ada musibah baik, ada kematian, ada kecelakaan, ada musibah, Allah suruh kita husnuzon. Bahkan dulu disebut wabasi ini. Walau Tuhan aku bisyai'in minal khawfi wal ju'i wal naqsin minal amwal wal anfus wal samar wa bisri sholih coba lainnya. Ada musibah yang terjadi pada kita, kekurangan, kelaparan, kegagalan, kematian. Maka bila kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi dibalik bencana musibah itu ada hikmah, ada ibrah. Dan ujungnya happy. Jadi jangankan yang baik kita suuzon pada udah kasih masa kita, kok cuma segini itu suuzon sama Allah. Padahal Allah udah kasih jatah di atas rezeki. Berarti kita membuka hak otoritas Allah memberikan rezeki kepada kita, suuzon itu. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bila Allah yang berrezeki tidak ada yang Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah yang kasih rezeki. Dia berdebat rezeki yang Allah beri. Makanya Allah balas dengan azab berupa laknat, tidak bahagia. Musibah sama di Sumatera Barat tahun 2009 gempa besar, 198.000 rumah hancur. Kantor-kantor semuanya hancur, pasar terminal hancur. Udah November 2009, masih tanggal 2 Agustus 2010 saya dilantik jadi gubernur. Itu ibaratnya saya jadi gubernur mulainya bukan dari nol tapi dari minus. Kalau yang lain mungkin tinggal melanjutkan yang sudah ada. Karena lupa, walaupun alhamdulillah berkat izin Allah saya mendapatkan lebih 270 penghargaan. Semua bidang kemarin sebagai gubernur terbaik di Sebuah. Sebelumnya lagi dari presiden pernah seminggu 2 minggu lalu terbaik juga pengelola keuangan. Dan apa yang saya ceritakan tadi ketika bencana gempa, tentu sedih. Tapi setelah berjalan setahun 2 tahun,
kalau tidak ada gempa itu tidak semaju ini teman-teman. Infrastruktur tidak sebagus ini. Coba kita contohkan sedikit saja Aceh. Aceh itu apalagi usaha Indonesia, usaha dunia untuk mendamaikan. Tidak ada berdamai, perang terus. Dikasih tsunami oleh Allah langsung sampai saat ini satu NKRI langsung kompak, nggak pakai perdamaian, nggak pakai lagi apa namanya tim nego dan sebagainya, langsung itu iman. Datanglah guru kepada saya menangis-nangis, Pak Ibu sekolahnya hancur Pak, ya sabar, tidak ada kata lain sabar, ingat guru, ibu kepala sekolah juga sabar, ada kebaikan, ya apa kebaikan Pak Guru, itu udah hancur semuanya. Iya sabarlah, insya Allah Allah akan bantu. Saya bilang, ya kapan katanya kan? Saya bilang, sudah akan lama pasti ada. Satu lagi datang kepala sekolah, Pak, sekolah saya cuma rata-rata uang Pak, alhamdulillah katanya. Tidak sedih ya, cuma rata-rata uang. Akhirnya singkat cerita tahun depan 2 orang datang, kebalikan yang menangis. Kebalikan yang menangis. Yang tadi satu menangis karena hancur, yang satu tidak menangis karena cuma rata-rata, sekarang kebalikan. Yang hancur bahagia senang, yang ini biasa-biasa aja, malah sedih. Apa? Pak Gubernur kata yang dulu setahun yang lalu hancur semua. Alhamdulillah, nggak kebayang. Kami sekolah kami jadi bertingkat 3, semuanya ber-AC, komputer lengkap, pekarangannya bagus, indah, seperti sekolah-sekolah di luar negeri. Nggak menyangka, coba kalau nggak ada gempa, nggak bakal ada. Yang sebelahnya, yang cuma letak doang, alhamdulillah, coba di polres aja Gubernur, sekolah masih yang lama juga. Waduh, kalau itu datanglah gempa sekali itu canda ya. Itu apa itu? Luar biasa. Bukan ambil, ingat gak? Saya kenapa datang ke Malaysia? Itu satu kekecewaan. Jadi ada 2 kekecewaan saya dalam hidup. Mungkin kalian tahu. Tapi Allah memutuskan begini, saya di SMA 20 di Padang, maunya itu kalau orang Padang itu udah di ITB, ya boleh di ITB. Ternyata ujian pilihan 1, 2, 3 keterimanya saya di UI. Waduh, bukan kecewaan waktu itu. Tapi kalau saya waktu itu seperti ini mungkin gak kecewa, karena belum jadi ustaz dulu. Tapi apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Coba kalau saya dulu masuk ITB, nggak bisa jadi profesor saya. Ternyata muyur saya itu memang ke ilmu sosial. Waktu SMA kan dulu keren-kerenan, wah tamat ITB, insinyur kan begitu. Mata kita sebatas 5 meter, matanya Allah sebatas tak terbatas. Alhamdulillah. Coba kalau saya di ITB mungkin nggak bisa jadi dokter, nggak jadi profesor, betul, karena memang saya walaupun saya juara umum tapi nilai matematika di bawah ilmu sosial saya. Coba kalau saya di ITB ketemu istri saya yang melahirkan sekolah anak, nggak tahu saya apa ini. Karena ketemunya saya dengan istri saya itu lagi ngasih pengajian. Nah, dia mungkin lagi ngasih pengajian, ada cewek cakep gitu kan, apa kan? Langsung minggu depan saya istiqoroh seminggu, minggu depan saya lamar dia, bulan depannya langsung nikah, langsung umur saya 20 dengan istri saya 2 tahun di bawah saya, nikah muda. Nah, jadi tak dapat anak, makanya anak saya banyak, lebih 75 saya sekarang. Oke, alhamdulillah hikmah Allah yang diinginkan dari kecil. Orang itu dulu nikah namanya Irwani insinyur. Bahkan akhirnya dari sini itu pertama. Dan
sehat apa? Saya itulah yang terbaik di balik musibah saya bilang. Orang saya mau ITB di Bandung, nggak mau sekolah saya. Sampai ibu saya datang ke Jakarta, nangis. Di rumah sekolah dulu di ini, enggak mau mana. Masa teman-teman yang di bawah saya kiranya kok terima, saya nggak begitu bandingannya. Kata ibu, sudahlah, 1 semester coba dulu, nanti coba lagi ujian. Nggak mau juga dibujuk. Akhirnya karena kasihan dengan orang tua ibu saya, hanya karena kasihan, terpaksa saya kuliah tanpa ikhlas. Tapi justru saya jadi orang hebat di situ, karena Allah menjadikan. Tuh, yang kedua juga masa sekolah. Nah ini baru kami tahu. Saya keterima di Amerika. Waktu itu perintah juga dari jemaah, ya perintah dari dakwah. Waktu itu tahun 91, 92, ya. Teman-teman bergiliran, kan biasa bergiliran ke luar negeri untuk ngasih dakwah. Saya dapat tugas juga ke Amerika, kemana-mana gitu ya. Nah ada peluang bagus di Amerika. Waktu itu mendaftar di College Station, keterima di TAMU, University Technical Agriculture, TAMU Texas Agriculture Mechanical University. Keterima, tambahan dia keterima di Amerika, S2, untuk mengambil master. Alhamdulillah. Tapi proses di kedutaan ditolak di Amerika. Wah, kesal saya. Akhirnya pindah saya ke kedutaan di Medan, ditolak juga. Wah, bisa pikir gimana? Ada teman yang nyarankan, udah coba ke Malaysia dulu lah kan, ya, untuk supaya ada perjalanan ke luar negeri, supaya dianggap tidak cari kerja, kamu nikah sebagai anak muda. Nah, baru ke Malaysia, ya, baru sama kami dijemput sama dia pakai motor, enggak, dia pakai kereta api ibu saya. Sangat kemarin. Akhirnya diterima di Malaysia. S2 terima, S3 di Malaysia, nambah anak juga di Malaysia. Pokoknya ini dikatakan murid saya juga gitu. Walaupun dia disebut Ustaz Kondang, tetap aja murid saya. Karena saham saya banyak masuk dari itu. Jadi ikhwan yang diinginkan coba ternyata yang terbaik adalah saya kuliah di Malaysia. Terbaik. Dan saya kuliah di Malaysia nggak bisa bikin amat ya. Misalnya ada motor, ada mobil, ada rumah sewaan. Pagi, siang, sore saya bekerja cari duit. Sekali saya kuliah ketika nggak ngajar di kampus, isi saya jualan dagang segala macam. Oke, kembali kepada persoalan tadi. Jangan suzon. Yang mendapat jodoh, jangan suzon. Allah yang menentukan. Tidak ada yang terbaik. Tapi ketika kita tidak menerima, pada saat itu pula kita susah hidup terus. Tapi ketika kita menerima, itulah yang terbaik. Termasuk juga jalan menyangka, anggota DPR 3 kali, jadi gubernur 2 kali. Saya bilang, loh, memang siapa yang menyuruh saya jadi anggota DPR, ketua komisi, aku? Saya juga nggak punya. Tapi apa yang terjadi? Itulah mungkin balasan-balasan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang menjadikan suatu balas imbal dari Allah dibentukkan. Jadi mudah saja hidup ini. Termasuk juga kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena Allah dan Rasul itu menyuruh kita berbuat baik itu bukan untuk Allah, tapi dia sih untuk kita sendiri. Dan kebaikan itu tidak terbatas kepada teman sendiri, kepada keluarga sendiri, kepada siapapun, hatta kepada orang berislam. Walaupun bukan satu negara seperti kita ke Palestina, terus tidak bantu berbuat baik.
Bahkan tidak hanya kepada manusia, kepada binatang pun juga begitu. Faidah kotor pun pasti mungkinlah ketika membunuh, ketika perang. Faidah zabah itu pasti zibah. Jadi menyembelih binatang pun mesti dengan ihsan. Itu hadis Ar-Rawi. Nomor berapa itu? Masih ingat nomornya? Nah, apa harusnya sampai nomor 40? Nomor berapa? Lupa. Usah aja lupa lagi kita. Ihsan, berbuat baik kepada binatang dan sebagainya. Ketika orang pun tumbuh-tumbuhan tak boleh dirusak, ya, apa umum tak boleh dirusak. Jadi kebaikan. Apalagi kepada istri, tadi saya belajar yang aneh ini dalam hidup ini. Orang itu bisa orang lain senyum berbuat baik, tapi kepada istrinya marah dulu. Orang bisa kepada anak-anak lain bisa berbuat baik, tapi kepada anaknya ngomel dulu. Nah ini membuat rumah tangga pun susah karena akan ada balasan. Jadi Bapak Ibu hormati, mari kita tebarkan kebaikan. Insya Allah kebaikan pun akan kita tuai secara tunai. Saatnya spontan automatically dari kebaikan. Jadi tidak ada yang susah hidup ini kalau kita memang membuat kebaikan pada diri dan kepada orang lain. Mungkin tadi ketika mendengar Pak Ustaz kami mengarahkan 10 orang, itu pasti ada yang terpikir dalam pikiran Bapak dan Ibu. Gimana itu caranya ya? Pertama yang tanya, gimana makan minumnya? Nah kalau jawabnya, emang nggak percaya sama Allah? Karena Allah kasih rezeki, aku udah jawab satu. Gimana pendidikannya? Gimana hafal Quran, agama ibadah? Jadi sebetulnya hidup ini sederhana saja. Kita lakoni dari bangun tidur hingga tidur 24 jam. Tempat maka ketika itulah kebaikan kita akan dapati dan kita peroleh untuk kita di mana, kapan dan bagaimanapun kita kerja. Di dalam keluarga pun akan dapat kebaikan. Dia tidak menyusahkan kita. Mengurusi anak pun juga nggak repot, nggak susah. Karir juga bisa, keluarga juga bisa diurus. Kenapa? Karena dengan kebaikan akan menghasilkan suatu berkah. Berkah ini tidak bisa dihitung dengan kuantitatif, karena nilainya kualitatif, dirasakan, dialami. Itulah multi manfaat, multi guna dengan ada berkah. Mungkin orang 24 jam. Nah ini coba tanya sama Ustaz. Nilai saya di master dan di S3 itu A semua. Ya kan? A semua. Umroh. Coba tanya Ustaz. Kapan nilai saya belajar? Hari Jumat setiap bulan, hari setiap minggu, hari Jumat di Malaysia itu saya langsung pergi keluar sampai hari Minggu malam nanti. Kemana waktu saya keliling Malaysia ngasih pengajian. Karena kami itu juga ya, semuanya hampir tiap minggu, Jumat satu minggu, sampai ke Kelantan, sampai ke Perlis, sampai ke Kedah, Pengganti. Dari situlah muncul buku-buku Islam saya, 18 buku agama. Jadi saya buat buku agama. Dari mulai mana syahadat, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Insan, ma'rifatul Quran, al-haq wa batil, tarbiyah, buku banyak ada sampai 15. Itu buku itu dibuat dari Malaysia. Ketika saya memberikan ceramah, ada satu orang murid saya namanya Dr. Amriza. Dia catat ceramah saya, dia tanpa saya ketahui dihubungkan sama dia. Setelah itu dirapikan, dibawa ke Padang, kan dia orang Padang itu Pak Dokter ini, tersebar sampai ke Jakarta, ke DPP tersebar juga. Ternyata buku ini dikirim ke Australia, ke
cuma ketemu semua, saya sendiri nggak tahu. Akhirnya setelah saya pulang, saya minta izin ke ada pusat Helmi namanya untuk di check up, saya cerita banyak lampu keras. Nah itu dari Malaysia. Itu cuma satu itu. Ada yang biasanya, Ustaz tahu. Misi pengajian ke anak-anak dokteran, UKM, banyak bukan. Siangnya kerja, ngurusin anak lagi. Malam-malam untuk cuci baju. Pagi-paginya ketika istri saya diambil makanan, belum selesai dia makanan, datang 7 orang datang untuk dimandiin, dimakanin sampai sore. Karena itu pencarian kehidupan, menjaga anak orang. Saya pagi udah selesai kata anak sekolah, baru pergi ke kampus, ada kuliahnya 2-3 jam, kerja nggak ada sebagainya. Tapi karena berkah, teman saya belajar sampai 2 bulan. Saya belajar cuma 2 jam dalam perjalanan belajar. Ujian besok, yang saya pelajari 2 jam keluar semua ujian. Teman saya yang belajar 2 bulan, belajar keluar 1 bulan ibadah. Cuma siapa? Siapa yang jadi ini siapa? Bukan Allah siapa? Betul saksi. Kita yang bisa nanti. Mana ada saya ngaku di Malaysia ini? Sibuk bukan main. Waktu itu kan udah 7 saya bawa ke Malaysia. Luar biasa. Membuat tesis. Karena kita juga posko kuliah juga tesis juga. Wah luar biasa. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu masuk kuliah di Malaysia itu percobaan, probation. Kenapa percobaan? Karena IP saya di S1 UI Psikologi 2,02 IPK saya. Kenapa? Ujian gak pernah datang, jadi D terus. Kenapa? Karena tiap bulan saya sudah dakwah sampai ke Padang, itu udah bidang saya semua. Jadi bupati, wali kota yang pantauan di Padang itu kulit saya semuanya. Dari tahun 84, 85, 86. Saya naik kendaraan dari Jakarta Padang itu 83 kali PP, jadi 156 kali. 3 hari 2 malam dan tidak selalu duduk di kursi. Duduknya kadang-kadang di kotak biskuit di tengah-tengah karena saya nggak punya uang. Dan itu masih beberapa jembatan pelayanan di mana masih kuliah, kerjanya ngasih dakwah ke Sumatera Barat, ke Jambi, ke Riau waktu masih Riau sama MP1. Sampai di sana saya ke Aceh, ke Medan. Masih kuliah di mana? Kuliahnya saya ketinggalan. Udah itu udah berkeluarga lagi, punya anak, ngurusin anak dan sekeluarga, karena cari uang sendiri. Komitmen saya sama orang tua saya, biarkan saya nikah muda, biar saya urus sendiri. Nah, jadi saya bertanggung jawab. Tapi karena berkat lulus juga, alhamdulillah. Ya. Ketika sampai di Malaysia nggak keterima karena nilai minimal 2,75. Nah, karena kita baik sama orang baik sama kita. Ada satu orang Profesor Dr. Sahri, orang Malaysia, melihat saya dia simpatik, ini orang baik, anak muda bagus, misalnya. Dia tanya, coba Irwan mau kuliah di mana? Loh kok nanya begitu Pak Prof? Dapat saya bantu. Akhirnya saya disebut, saya di UPM karena ada master di bidang human resource. Saya memang bidang itu. Didatangi di bawah saya sampai ke naik eselon. Kata naik eselon pertama ditolak di bawah, akhirnya langsung ke naik eselon. Ditolak juga, nggak boleh prosedurnya. Pergi ke dekan, mikir dekannya. Oh ini kata profesor ini sama kolega dia, saya jamin ini orang ini gak bodoh, ini pinter nih, cuma dia aktivis, cuma gak nyambung juga sama dekannya. Yang jelas nanti beliau rendah. Hanya alhamdulillah saya dibantu dengan makalah-makalah, saya ada lebih 40 buah makalah. Nah soloin. Nah baru dia agak
Profesor Dr. Azimi namanya. Kaget ya, kok saudara diterima nilai seperti ini? Apa bisa mengikuti masa enggak? Bisa Prof. Oke, kita buat kontrak ya, 2 tahun tamat kata dia. Sebenarnya Prof, kenapa 2 tahun? 1 tahun saya tamatin. Kata di sini biasa 2 tahun. Saya setahun, dua anak saya belum tamat, ini udah setahun. Iya, kontrak kuliah, pakai kontrak setahun. Kalau nggak setahun saya keluar sebenarnya. Saya dibilang bodoh, marah juga dalam hati saya. SMA saya juara umum, berprestasi terus, kuliah pun di UI juga berprestasi, cuma kan ngurusin dakwah aja, makanya saya ketekan waktu ya. Akhirnya setahun saya selesai, pas, ayo sekarang tamat, belum keluar, belum wisuda, ya, langsung saya ditawari masuk S3. Jadi otomatis S2 itu setahun, S3 cuma 3 tahun kurang. Nilai A semuanya. AB ada urusan apa? Selalu lain urusan banyak ya. Tamat, alhamdulillah. Nah, ada satu lagi pesan. Allah itu maha adil. Yang tadi saya awali memberikan perangkat yang lengkap. Maka ada satu pesan yang juga harus kita ikuti, sungguh-sungguh. Jadi setelah kebaikan kita keluar, kita akan mendapat kebaikan. Sungguh-sungguh juga salah satu kebaikan yang kita akan dapat kebaikan. Waladina jahadu fina, lama dia kamu sebulan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, kita penuhi keyword syaratnya, ujungnya pasti sukses. Manjada, pasti. Pastinya pasti Allah. Karena jadi Allah. Karena Allah bukan. Jadi kalau kita belajar sungguh-sungguh, nggak ada yang susah. Ada susah, Allah mudahkan. Ada susah, Allah mudahkan. Ikut ujian, Allah mudah juga. Semuanya mudah. Syaratnya sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Duduk di kursi menghadap meja, kita buka, ada pulpen, kita baca satu-satu, kita catat. 2 jam selesai, apa? Bisa. Tapi kalau belajar tak sungguh-sungguh, santai, sambil tiduran, sambil ini, sambil itu, sambil itu semuanya, maka dapatnya juga sambilan. Kerja juga sama. Jadi ini fakta. Fakta yang harus kita ikuti. Tidak ada Allah membuat tidak baik kepada kita. Yang membuat kita nganggur kita sendiri. Yang membuat kita tidak bisa kita sendiri. Pada Allah memberi kita akal, cukup. Allah memberi kita tangan, Allah memberi kita kaki, cukup. Untuk kita apapun yang kita bisa kerjakan, kalau dengan sungguh-sungguh. Jadi harus sungguh-sungguh. Ibadah harus sungguh-sungguh. Yaitu apa? Khusyuk. Supaya panjang ibadah sambil-sambil. Kalau ibadah sambil-sambil, tidak khusyuk, dia kurang. Harus sungguh-sungguh ibadah juga. Makan, minum, sungguh-sungguh juga. Kulu masuk makan minum dalam berlebihan. Makan yang halal berlimpah. Makan, kalau nggak sungguh-sungguh makan penyakit dari apa yang dia makan sendiri. Istirahat sungguh-sungguh supaya kita bangun fresh. Jangan kita mau tidur istirahat sambil nonton lagi, sambil ini dan segala macam. Akhirnya tidak sempurna istirahatnya, sehingga tetap tidak sadar. Bekerja mau jadi apapun, pastilah dengan sungguh pasti bisa. Nah, saya itu aneh. Itu sampai pernah nggak mendengar saya waktu 5 atau di Malaysia bernyanyi bersenandung? Nggak pernah ya? Betul ya? Saya sekarang jadi penyanyi. Bukanya di YouTube. Saya belajar menciptakan lagu. Nah, lagu yang paling top, yang paling disenang oleh ibu lagu Kau Istriku. Karena bukan itu luar biasa ya. Karena sungguh-sungguh. Karena kita sungguh-sungguh yang nggak bisa jadi bisa. Masa nggak bisa? Orang yang bisa pasti bisa. Saya juga olahraga kemarin dapat pengukuhan lagi karate
majelis syuronya lah, jadi anggotanya, ya dulu. Mungkin lihat pada saya begini, saya juga sering main motor cross. Kalau loncat jam itu biasa itu. Bisa juga Pak. Bahkan dari musisi, ya drummer bisa juga. Mungkin kalau ada waktu silakan nonton, nanti saya mau tampil nanti jam 10. Bisa kalau kita sungguh-sungguh. Cuma ada satu aja sungguh-sungguh yang jangan diikuti dari saya, yaitu sungguh-sungguh berkeluarga 10 anak. Nah itu nggak boleh, itu cukup 2 atau 3 aja. Itu karena kesungguh-sungguhannya kalau serius tidak punya 10 anak. Kalau belajar dari profesor sungguh-sungguh. Nanti kalau Bibi hormati, saya diberi waktu cuma 10 menit sama Ustaz Hamdan. Saya udah sejam. Jadi saya rasa 2 pesan saya buat saya kita semua, mari kita tebarkan ihsan kebaikan kepada semua, baik pada diri sendiri dan kepada yang lain. Insya Allah kita akan buat kebaikan. Dan yang kedua, mari kita iringi kebaikan tadi dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam keluarga, sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam bermain, beristirahat, tidur, makan dulu. Kita harus sungguh-sungguh. Jadi kalau mau istirahat, mau main, kayak kemarin pada pergi memancing sebagai refreshing, silakan mancing sungguh-sungguh dapat ikan. Kalau nggak sungguh nggak dapat ikan. Mendidik anak, pokoknya semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Allah akan cukupkan bakat pada diri kita untuk bisa menggapai, dan insya Allah kita bisa lakukan itu semua. Kalau Allah kehendaki, anak kita pula yang mengerjakan. Kalau begitu, dengan ibadahnya segala macam, sungguh-sungguh kita menjadi orang bertakwa, karena takwa itu adalah hasil dari kesungguhan ibadah kita. Antara itu ibadah atau takwa, takwa. Jadi hasil dari ibadah takwa. Iman nasu dulu belajar pola hukum, walau demi komiku, langsung takwa. Jadi sungguh-sungguhnya ibadah kita dari takwa. Atau sebab berpuasa juga, aku takwa. Nah kalau sudah bertakwa, alhamdulillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan kemudahan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusan semua dipermudah, kalau nggak ada susah. Itu janji Allah, bukan kata saya. Percaya nggak dengan Al-Quran? Cuma kita mengikuti ke apa yang disuruh oleh Al-Quran. Kalau percaya dan kita ikuti, dapat. Nggak ada cerita. Itu janji Allah pasti. Ya, diberikan kemudahan. Makhraja, diberikan amrihi yusra, sebagai kemudahan. Wa man yattaqillaha, tadi makhraja udah, amrihi apa yusra, kemudahan sudah, diberikan surga. Yang Pak. Ah itu dari yang amal seperti mana kan? Apa wama yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra, juga wama yattaqillaha yang memberikan kebaikan dan diberikan balasan. Ini gimana? Wama yattaqillaha yu'dzim lahu ajron, ya kan? Diberikan pahala kebaikan dan diberikan surga. Intinya kalau kita sudah bertakwa, kaji maklum kalau kata orang Padang itu, konsekuensi logisnya akan dapat. Udah, gak usah pikirin hasil, Allah yang tentukan. Pasti itu. Yang perlu kita kerjain, apa tugas kita? Sungguh-sungguh tadi ibadahnya. Insya Allah jadi. Karena semua ibadah itu punya takwa, dan takwa Allah berikan. Apalagi ini aku mampu minal asfukum dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kemudian 2 pesan ini bermanfaat buat saya kita semua. Mari kita tetap kebaikan dan kita ini kebaikan dengan kesungguhan. Insya Allah kita akan selamat dan sukses, dunia sukses, akhirat sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dua nasihat beliau tadi, tebarkan kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam mengelola kebaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi besar bagi kita. Satu nasihat yang
jarang sekali kita dapatkan, ya, karena beliau mengalami sendiri dan membuktikan dalam kehidupannya. Dan atas terselenggaranya kehadiran beliau di Kutai Timur ini di Sangatta tentunya tidak terlepas dari peran dan kerja yang kerja keras yang yang diselenggarakan oleh Carano perkumpulan Carano Padang ini. Alhamdulillah tentunya kami dari Darussalam dan kawan-kawan di Sangatta ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih ya kepada para pengurus Carano Kutai Timur ataupun Kalimantan Timur, sehingga beliau alhamdulillah guru kita semuanya bisa bisa silaturahim dengan kita dan memberikan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, para muda, para orang tua kita dari Padang yang ada di sini juga semuanya mendapatkan kebaikan, insya Allah menjadi kontributor peradaban dan kebaikan di Kutai Timur ini insya Allah. Dan juga kepada guru kami yang pada hari ini juga berkenan hadir, Ustaz Ardiansyah Sulaiman, Ustaz Imam Fakih, dan semua yang hadir kita ucapkan saya mohon jazak. Dan mari kita tutup majelis ini, dan setelah itu nanti insya Allah disilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Insya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Dan keduanya orang ini dari mana? Samarinda. Yang sekarang HI, bos HI. Hendra itu bos HI, di kontraktor di Makassar. Makanya Ambo minta maaf, Ambo yang nyampein ke Pak Idris. Ada Pak Irwan datang, tuh Pak Idris tuh pakai link PKS untuk ada Pak Idris. Kita bikin lewat Pak Matahari. Setiap hari murah. Iya. Oh iya dah. Langsung ambil. Oh, itu lama itu. Oh, Pertama kali terdapat di Jogja. udah ya. Itu banyak. Oh jadi nggak Ustaz yang ini langsung ya? Ada saya nulisin. Enggak, akhirnya tidak nulis. Oke.
Ambil ini. Nanti silakan. Di depan sini loh. Di depan sini. Di depan sini. Depan sini ya.